belajar dari Mak Cumi yang tidak pernah menyerah dengan keadaan hidupnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Betapa badan telah rentak dan menua, namun semangat untuk mencari nafkah masih menggebu. Tak ingin menjadi beban, katanya, meski beliau sering kali melewatkan pembeli karena pendengarannya yang telah tak berfungsi. Beliau adalah Mak Cumi, lansia berumur 86 tahun. Di usia senjanya, beliau masih harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Mak Cumi lansia berusia 86 tahun ini yang tinggal di alamat Tegal Tanjung, RT 01 RW 019, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Sehari-hari, beliau berjualan tahu untuk menafkahi dirinya. Mak Cumi mencari nafkah dengan berjualan tahu bumbu. Penghasilan beliau hanya sekitar Rp20.000 per harinya. Memulai hari di kala matahari masih di peraduan, Mak Cumi telah mempersiapkan semua barang dagangannya, membungkus tahu dan membubuhinya. Baru kemudian beliau bergegas memikulnya dan berkeliling menjajakan tahu bumbunya tersebut. Beliau tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Itulah alasan Mak Cumi masih berjualan hingga kini. Tak banyak untung yang bisa beliau dapatkan, hanya Rp20.000 setelah dipotong modal belanja tahu, bumbu, dan kemasan plastik. Namun sejak pandemi, Mak pulang dengan tahu yang lebih banyak tersisa dan tentu saja tanpa keuntungan yang bisa didapat. Sejak subuh hari, beliau sudah mempersiapkan dagangannya. Setelah itu, beliau akan menjajakan dagangannya berkeliling dari ke kampung ke kampung. Berjalan tertatih memikul dagangannya. Pendengaran Mak Cumi tak lagi berfungsi. Hal ini pula yang membuat beliau sulit mendapatkan pelanggan. Seringkali pembeli berteriak memanggilnya, namun tak terdengar. Mak akan menoleh jika ditepuk bahunya. Pendengaran Mak Cumi tak lagi berfungsi. Terkadang pembeli harus berteriak kepada beliau. Tak jarang banyak pembeli yang ia lewati karena ketika mereka memanggil, Mak Cumi tidak mendengarnya sama sekali. Mak Cumi pun sering merasa kelelahan, sehingga beliau seringkali beristirahat di pinggir jalan untuk memulihkan tenaganya. Tubuh rentannya harus sering beristirahat ketika sedang berjualan, entah di pinggir jalan atau di mana saja ketika beliau merasa kelelahan. Mak Cumi kesulitan mendapatkan pelanggan karena kekurangannya itu. Tapi beliau tidak pernah menyerah dengan keadaan hidupnya. Terkadang pembeli harus menepuk pundak beliau sebagai tanda akan membeli. Semenjak pandemi, banyak tahu yang dijual terbawa pulang kembali karena tidak ada pembeli. Namun, beliau tetap tabah untuk menjalaninya. Ketika sampai di rumah pun, emak hanya bisa beristirahat di sebuah balai bambu dengan kasur tipis di atasnya. Meski begitu, beliau bersyukur masih diberi kesehatan. Beginilah kondisi rumah Mak Cumi dengan lantai yang berdebu. Mak Cumi hanya tidur beralaskan tikar dan kasur tipis. Dapur sederhana beliau tidak ada makanan yang istimewa. Dinding rumah beliau juga hanya terbuat dari bilik bambu. Mak Cumi hanya bisa berharap agar ia bisa berjualan di rumah saja tanpa harus berkeliling kampung lagi. Bagi netizen yang tergerak mau mewujudkan harapan Mak Cumi di hari tuanya, silahkan salurkan donasinya melalui link partner in goodness yang ada di deskripsi.